upaya PDI Perjuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU karena telah meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 ditanggapi oleh Mahfud MD. Mahfud sendiri menghormati langkah PDIP tersebut, meskipun dirinya mengaku tidak mengetahui sama sekali soal pengajuan PT UN ini. Apalagi soal PT UN saya tidak tahu, saya tidak mengikuti ya, karena itu kan yang meminta kan teman-teman dari PDIP dan saya tidak terlibat, tidak tahu dasar-dasarnya apa yang dijadikan alas untuk menggugat ke PT UN. Saya tidak mengikuti. Putusan MK hari ini mudah-mudahan menghentikan ontran politik. Saya tidak mau bicara soal legitimasi atau legitimitas itu. Sebaiknya negara ini konsentrasi, memperbaiki diri, membangun kembali kekompakan. Karena di berbagai belahan dunia sekarang ini kan sedang politik sedang terjadi masalah dan bisa saja berdampak kepada kita. Ia mengatakan sekurang-kurangnya tidak terlibat dalam perencanaan maupun dalam pengajuannya. Menurut mantan Menko Polhukam, Kabinet Presiden Jokowi ini dalam hukum setiap warga negara berhak dan boleh mengajukan gugatan. Ia melihat perkembangannya saja. Ia tidak mau tahu, tapi ia menghargai. Mahfud juga memberikan jawaban berkelas ketika ia mendapatkan tawaran untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu mengatakan bahwa ia memiliki standar etik soal dirinya bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran atau tidak. Namun Mahfud MD menegaskan bahwa ia akan memberikan jawaban atas pertanyaan soal gabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo Gibran, kecuali yang bertanya ialah pihak-pihak yang berwenang. Ia mengatakan pertanyaan ini jika dijawab apapun menjadi kontroversial. Kalau ia menjawab oke, nanti akan menjadi masalah. Di mana letak standar etik? Kalau bilang tidak, kenapa? Oleh sebab itu, ia tidak akan menjawab kecuali pihak yang berwenang atau yang punya hak untuk menanyakan itu dan mendapatkan jawaban darinya. Mahfud kemudian menyinggung soal standar etika berpolitik dirinya. Menurut Mahfud, jawaban dalam politik menurut standar etiknya diberikan kepada mereka yang mendukung. Karena ia memiliki standar etik begini, orang berpolitik itu jabatan harus diberikan kepada teman-temannya. Kalau diberikan kepada lawan, buat apa ada orang mendukung? Mahfud kemudian menceritakan soal ia mendapatkan tawaran menjadi Menko Polhukam di periode pertama Jokowi. Mahfud tidak langsung menerima. Ia mengatakan kepada Luhut bin Sarpanjaitan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu, zaman Jokowi pertama, ia adalah ketua tim pemenangan Prabowo. Beberapa bulan kemudian, kabinet terbentuk. Ia mengaku dihubungi oleh Luhut bin Sarpanjaitan untuk menjadi Menko Polhukam. Di kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa dirinya menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan paslon nomor urut 1 dan 3 terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ia sebagai seorang Muslim punya pedoman dalam bernegara. Jika ditanya apakah puas, jawabannya tidak puas karena ini adalah kontestasi. Tetapi dalam tuntutan agama, keputusan hakim harus menyelesaikan perselisihan. Jangan diterus-teruskan, kalau sudah diputuskan ya sudah, terlepas puas atau tidak puas. Itu cara bernegara dengan memberikan keadaban. Saya ikut tuntunan agama saya yang lahir dari dalam bentuk hukum-hukum fikih itu bunyinya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Maaf ini bahasa Arab. Ya. Keputusan hakim tuh harus menyelesaikan perselisihan itu. Menyelesaikan perselisihan. Iya, menyelesaikan, jangan diterus-teruskan. Kalau sudah diputus ya sudah, ikuti. Terlepas dari puas kamu atau tidak puas. Oke. Bantu negara ini agar terus berjalan dengan baik. Kan gitu kan? Ya. Jangan diganggu maksudnya. Ya. Yang sudah menang ya sudah. Dia sudah punya tanggung jawab, mendapat mandat dari rakyat yang sudah disahkan oleh hukum. Oleh sebab itu, begitu hakim memutus, saya katakan ya, saya menerima dan mengucapkan selamat sudah. Iya. Itu ya cara kita bernegara dengan berkeadaban kan begitu. Kalau masih kampanye pura-pura berkelahi atau berkelahi benar secara politik, itu enggak apa-apa. Tapi begitu diputus oleh pengadilan, oleh hukum bahwa ini selesai, ya selesai. Berarti ini sama kayak orang tanding tinju kan, Pak ya? Kalau di atas ring pukul-pukulan, begitu selesai, udah selesai gitu sudah. Ya? Jika dulu ditawari oleh Luhut, ia mengatakan tidak bisa menerima secara etika. Ia harus menunjukkan dulu bahwa ia berperan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anies Baswedan saat diwawancara oleh TV One.
Ia mengatakan, alasan menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dari Pilpres 2024 di kantor KPU. Anies menyebut kehadirannya merupakan upaya untuk menghargai proses bernegara hingga tuntas. Meski begitu, Anies mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada banyak catatan terkait perbaikan pelaksanaan Pilpres dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Selain kehadiran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, ada momen yang cukup menarik bagi publik. Momen tersebut ketika Prabowo Subianto mendekati Anies Baswedan dan menyalami pasangan Amin. Saat bersalaman, Prabowo sempat terlihat gemas kepada Anies Baswedan hingga badannya sempat digoyang-goyang oleh Prabowo. Momen itu pun viral di media sosial. Sementara saat ditanya jika ditawari menjadi menteri oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, Anies menjawab bahwa dirinya tidak mau berspekulasi. Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi, tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Kita lihat nanti. Hari ini kami masih fase mau tutup buku nih. Jadi sekarang ini kita sedang membereskan hal-hal yang terkait administrasi, proses-proses yang kemarin ada di tim, ada berbagai tim yang kemarin ada. Nah itu kita ingin tuntaskan itu dulu. Setelah itu baru kita menata untuk fase berikutnya. Tapi seperti saya sering sampaikan bahwa semua yang kita kerjakan di masyarakat dan ketika sampai kepada kebijakan publik itu disebutnya politik, tapi intinya adalah peran di masyarakat. Itu adalah pengabdian, panggilan tugas, panggilan yang muncul dari masyarakat. Panggilan masyarakat itu bisa dari partai politik, bisa dari lingkungan, bisa dari pemerintah, dari mana saja. Itu adalah medan pengabdian. Jika nantinya tawaran itu muncul, ia mengaku baru bisa menjawabnya apakah akan bergabung atau tidak. Anies mengaku akan menghormati setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo memiliki koalisi yang gemuk, sehingga tentu tidak mudah untuk membagi kekuasaan.